Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa fi ayatin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Shadaqallahul 'azim. Hadirin sidang jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, hingga saat yang mulia ini masih Allah berikan kepada kita umur panjang, kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita masih dapat melaksanakan segala kewajiban-kewajiban yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki beberapa hari daripada bulan Ramadan. Kita doakan semoga diberikan oleh Allah umur yang panjang, kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah hingga akhir Ramadan nantinya, dan mudah-mudahan diterima oleh Allah segala amal ibadah yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah. Bulan Ramadan ini merupakan bulan taubat, yaitu di mana pada kesempatan bulan ini orang-orang yang memohon ampun kepada Allah, bertaubat atas segala dosa dan kesalahannya, maka Allah akan menerima taubatnya dan Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Dan juga menyangkut dengan masalah puasa itu sendiri, karena sangat banyak umat Islam berdosa mereka gara-gara melaksanakan yang diharamkan oleh Allah, dan juga berdosa gara-gara meninggalkan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu puasa. Maka orang-orang yang meninggalkan puasa di masa lalu, mulai dari umur balik dulunya, maka hingga saat ini mereka masih berkewajiban untuk bertobat kepada Allah dan mohon ampun atas dosanya itu, yaitu meninggalkan puasa. Lalu melaksanakan kembali puasa yang pernah dilakukannya, itu kita sebut qadha. Dan juga apabila melewati tahun-tahun maka ditambah lagi, yaitu wajib bagi mereka membayar fidyah. Sebagaimana dalilnya di dalam ayat Allah sebutkan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Hadirin sidang jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah. Maka berbicara masalah fidyah ini terbagi ke atas beberapa orang. Dimohon disimak, diperhatikan, sehingga kita dapat menunaikannya bila kita masih berkewajiban bagi kita untuk membayar fidyah dan mengqadha puasa yang pernah kita tinggalkan. Yang pertama yaitu orang-orang yang pernah meninggalkan puasa di masa hidupnya karena dengan sengaja ataupun tanpa udzur, tidak ada halangan apa-apa, bukan sakit, bukan musafir, mereka sengaja tidak puasa. Dan juga mereka yang meninggalkan puasa karena udzur, yaitu karena sakit atau musafir. Maka bagi orang yang pernah meninggalkan puasa baik udzur ataupun tidak udzur,
mereka tidak mengqadha puasanya hingga meninggal. Berarti orang itu meninggal dalam keadaan pernah meninggalkan puasa, maka wajib bagi keluarganya. Ini wajib bagi keluarga, Bapak. Wajib bagi keluarganya yaitu membayar fidyah atas nama orang yang meninggal itu yang pernah dia meninggalkan puasa selama hidupnya. Diambil daripada harta peninggalannya. Atau pilihan kedua, yaitu melakukan puasa, mengqadha puasa oleh keluarganya kepada orang yang telah meninggal itu. Dan yang kedua, orang yang sakit, yang tidak ada harapan sembuh, sakit berat, menurut keadaan ini tidak ada harapan sembuh, dan orang yang lanjut usia, orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek, yang mereka tidak mampu berpuasa, maka bagi mereka wajib dibayarkan fidyah. Fidyah itu untuk 1 hari 1 mun. Ukuran 1 mun itu apa? Kalau takaran kita itu setengah bambu, lehermu untuk 1 harinya. Berarti 30 hari bulan Ramadan oleh kakek-kakek atau nenek-nenek atau orang yang sakit tidak ada harapan sembuh, tidak berpuasa, maka wajib bagi kita membayar fidyah untuk mereka sebanyak 15 bambu atau 15 hari. Dibayarkannya kepada orang fakir miskin. Terserah bagi kita mau berikan untuk 1 orang, kita bagi 2 orang atau 3 orang atau 4 orang, tidak masalah. Yang penting kita membayar fidyah itu kepada fakir miskin. Itu orang yang sakit tidak ada harapan sembuh atau orang tua yang tidak mampu berpuasa. Yang ketiga, perempuan hamil dan menyusui. Nah, ini ibu disimak ya. Itu ibu-ibu hamil dan menyusui. Di ketika mereka masuk bulan Ramadan tidak berpuasa, dan apabila mereka khawatir terhadap kesehatannya, maka bagi perempuan hamil dan menyusui itu hanya wajib mengqadha saja seberapa hari yang ditinggalkan. Sedangkan bagi ibu-ibu hamil dan menyusui tidak berpuasa karena khawatir kepada anak yang dikandungnya atau anak yang disusuinya. Ini beda pengertiannya, Ibu. Yang pertama, ibu-ibu hamil dan menyusui khawatir terhadap diri. Kenapa tidak berpuasa, Bu? Saya takut kalau saya puasa nanti saya sakit. Jadi itu berarti cuma wajib qadha saja. Namun bagi ibu-ibu hamil dan menyusui yang tidak puasa karena khawatir terhadap anaknya, berarti khawatirnya kepada jiwa yang lain, maka mereka wajib qadha dan fidyah. Wajib qadha dan fidyah. Contohnya, Bu, kenapa tidak puasa? Karena kalau saya puasa nanti takut anak dalam kandungan saya tidak bagus pertumbuhannya, atau anak yang disusui nanti takut ASI-nya tidak cukup. Berarti orang itu khawatir kepada anaknya. Maka bagi orang itu di samping wajib mengqadha puasanya yang ditinggalkan, dan juga wajib dibayarkan fidyah. Sama juga perharinya itu setengah bambu. Dan yang keempat, yaitu orang yang sakit dan musafir. Dalam bulan Ramadan tidak berpuasa karena tidak mampu, sakit atau musafir. Maka bagi mereka selesai bulan Ramadan nanti wajib mengqadha puasanya tanpa membayar fidyah. Dan yang terakhir, Bapak, yaitu orang-orang yang menunda-nunda puasa sehingga tidak mengqadha puasanya sampai masuk kepada Ramadan depan.
maka itu puasa yang pernah ditinggalkannya tetap akan wajib diqadha selesai Ramadan ini nanti. Dan karena sudah memasuki puasa tahun depan, artinya sudah lewat 1 tahun, maka wajib membayar fidyah daripada puasa yang pernah ditinggalkan. Bertambah tahunnya, bertambah fidyahnya. Adapun hari puasa itu tidak bertambah, yang bertambah fidyahnya. Maka ini pada umumnya umat Islam, Bapak Ibu sidang jamaah salat Isya dan bincang rahmat Allah, umumnya umat Islam sangat banyak mereka meninggalkan puasa di masa balik dulu. Taruhlah contoh misalnya di umur pertama balik, umur 15 tahun, pernah meninggalkan puasa 10 hari. Masih bandel-bandel, masih malas puasa, tinggal puasa sampai 10 hari, bahkan ada yang 20 hari. Ini sebagai contoh saja. Tahun pertama balik itu pernah meninggalkan puasa sebanyak 20 hari. Maka hingga hari ini sudah balik lebih daripada 30 tahun atau bahkan 40 tahun. Karena bila umur kita hari ini 45 tahun, berarti kita sudah menjalani masa balik 30 tahun. Bila hari ini umur kita 55 tahun, berarti kita sudah menjalani masa balik 40 tahun. Maka misalnya tinggal puasa tahun pertama balik, ketika umur kita 15 tahun pernah meninggalkan puasa sebanyak 20 hari, maka hingga hari ini kita masih wajib mengqadha puasa itu sebanyak 20 hari. Lalu karena sudah lewat tahun, lewat 1 tahun, wajib bayar fidyah. Berarti itu 20 hari 10 bambu, 10 hari. Lewat 1 tahun 10 bambu, lewat 10 tahun 100 bambu, lewat 20 tahun 200 bambu, lewat 30 tahun 300 bambu, lewat 40 tahun 400 bambu. Per hari Pak, pada tahun hitung dulu. Itu baru puasa tahun pertama balik. Kita tidak mengqadha-qadhanya hingga bertambah tahun bertambah juga fidyahnya. Karena itu wajib Pak. Puasa yang kita tinggalkan wajib kita qadha, dan karena kita menunda-nunda wajib membayar fidyah. Tidak kita bayar, maka kita masih sanggup kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita lakukan saat ini itu untuk ibadah kewajiban yang sedang kita jalani. Adapun dosa-dosa masa lalu, kewajiban yang pernah kita tinggalkan, salat yang kita tinggalkan, puasa yang kita tinggalkan, tetap wajib akan kita lakukan kembali. Maka bila kita tidak melakukannya, bahwa puasa tidak kita qadha kembali, fidyah tidak kita bayarkan, maka bisa jadi ibadah kita hari ini itu akan rusak ataupun hilang pahalanya gara-gara dosa kita masih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu bisa diampunkan oleh Allah? Maka inilah kesempatan bagi kita untuk bertobat pada malam, pada bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Terutama kita menyesal atas segala dosa kita pernah meninggalkan puasa, kita sesali itu. Dan menyangkut kita bertambah wajib membayar fidyah, kita harus bertekad, berniat, ya Allah saya akan membayar fidyah, yaitu daripada puasa yang pernah ditinggalkan yang belum diqadha hingga hari ini. Namun apabila tidak mampu kita membayar sekaligus karena sangat banyak ratusan bambu, maka berniat membayar walaupun nyicil, bayar tiare. Oh mampu sekaligus, itu lebih baik. Maka tanamkan itu. Bila kita sudah berniat pertama menyesal atas dosa itu, kita meninggalkan puasa dan berniat akan mengqadhanya dan akan membayarkan fidyah itu, maka bila tiba-tiba kita meninggal, maka ada kesempatan, ada harapan diampunkan oleh Allah daripada dosa-dosa kita itu. Tapi apabila ketika kita ingat kita pernah meninggalkan puasa dan juga kita wajib membayar fidyah, teringat sangat banyak fidyah, beras yang harus kita bayarkan, saya tidak
mau membayar, tidak ada niat membayarnya, tidak ada niat mengqadanya, maka bila meninggal kita akan meninggal dalam keadaan berdosa. Maka mudah-mudahan kita bisa melihat diri kita masing-masing, introspeksi diri. Kita melihat berapa hari pernah kita meninggalkan puasa. Nah, inilah sangat banyak pada umumnya umat Islam, mereka meninggalkan puasa-puasa di masa lalu, di tahun-tahun pertama balik. Itu sebagai contohnya saja, tahun pertama, belum lagi tahun selanjutnya, tahun selanjutnya, tahun selanjutnya. Lebih-lebih bagi kaum perempuan, bermaaf, karena sangat banyak perempuan itu mulai dari balik itu hit halangan. Maka kadang-kadang orang perempuan yang halangannya itu teratur setiap bulan halangan. Berarti bila setiap bulan halangan, maka setiap Ramadan mereka meninggalkan puasa. Begitu masuk Ramadan halangan, begitu masuk Ramadan halangan. Maka hitung saja itu berapa hari pernah meninggalkan puasa dan berapa banyak fidyah yang wajib dibayarkan kepada fakir miskin. Maka mudah-mudahan hadirin sidang jamaah salat Isya tarawih dan menjadi yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita bertobat dan memperbaiki diri di dalam bulan suci ini, dan mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan bulan Ramadan nantinya dengan memaksimalkan ibadah, dan mudah-mudahan kita menjadi sebagaimana yang disebutkan di dalam ujung ayat, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa, dan kita keluar daripada bulan Ramadan menjadi orang yang bersih daripada segala dosa dan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin pada kesempatan yang mulia ini. Lebih dan kurang mohon maaf, tentunya banyak kekurangan. Bila taufiq wal hidayah